Hai, Assalamualaikum. Hujan. Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ini Alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama dengan perseorangan bersama. Dan kali ini tetamu sangat istimewa akan bersama dengan saya sekali lagi, iaitu Pak Ari dari negara seberang, iaitu Indonesia. Pak Ari merupakan motivation speaker ataupun pakar motivasi yang cukup famous di Indonesia dan juga Malaysia sebenarnya. Saya first time jumpa Pak Ari pada tahun 2016. 2016 mungkin. 16 ya. Ya, 2016 ke 2015 tak silap saya. Dan hari ini saya sebenarnya I'm so excited to actually introduce Pak Ari to all of you, sebab pertama kali saya jumpa Pak Ari dan dengar Pak Ari berucap ataupun memberi motivasi, saya terus pasang satu impian yang sangat besar untuk membawa seluruh keluarga saya sama-sama mendengar apa yang Pak Ari ingin cakapkan, dan juga saya berjaya Alhamdulillah mengumpul ramai selebriti untuk selebriti soul searching pada tahun 2017 tak silap. Okay, apapun, hari ini kita akan Mama call. Ya, Ma? Okay. Amira ayat dah, Mama. Okay. Okay, bye-bye. Okay, hari ni hari ni kita akan bersama dengan Pak Ari. Banyak soalan-soalan yang dah saya terima semalam, dan juga Pak Ari pun ada ditanyakan benda yang sama. Jadi mari kita cari Pak Ari, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah dia? Pak Ari tak live lagi ni. Okay, kita cuba search. Okay, tak ada lagi. Pak Ari tak ada lagi. Pak Ari pun tadi dia sempat tanya saya macam mana nak buat ni sebab dia tak biasa kan. Mungkin saya kena call Pak Ari ataupun bagi tahu sekali lagi. Salam Pak Ari. Sekejap lagi mesti kena terkeluar bahasa Indonesia kan. Tapi mesti kekok sebab yelah tak biasa lagi. Walaupun saya dah belajar sikit-sikit, tapi taklah mahir sangat bahasa Indonesia ni. Tapi mesti bunyi macam pelik. So korang jangan judge je. Hari harus lihat live saya dulu. Okay, mari kita try sekali lagi. Okay, Alhamdulillah ada pun Pak Ari. Okay, waiting for your approval. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa kabar? Kalau di Jakarta sekarang baru jam 4 ya? Ya, jam 4 sekarang. Okay, mungkin Tapi suasananya nampak hujan. di Jadi sini agak hujan. Baru mulai hujan ya. Yeah. Mungkin sebelum kita teruskan Pak Ari, sedikit introduction. Mungkin Pak Ari boleh kenalkan diri, saya juga kenalkan diri kepada penonton di Indonesia. Oke, saya pertama ucapkan terima kasih boleh berjumpa dengan orang yang luar biasa, Nilova. Dan ini bagi saya sebuah kehormatan, dan sekaligus juga boleh saya menyapa alumni ASQ di seluruh Malaysia, semuanya yang ada di sana, dan rakyat Malaysia, juga rakyat Indonesia. Saya Ari Ginanjar, saya penulis buku ESQ, dan saya juga adalah pengusahawan, tapi juga sekaligus motivator, sekaligus writer sih. Jadi saya tak tahu
Saya di sini nak berbagi sharing dan kongsi. Saya nak tahu justru bagaimana Nilova, karena tak banyaklah orang Melayu, orang Malaysia, Indonesia yang boleh tampil di world class ini ya eh, di Italy. Itu yang nak saya paham. Pertama sekali Pak Ari mungkin pengenalan diri saya untuk penonton di Indonesia kan. Saya Oke, silakan. Nilofa dari Indonesia, dari Malaysia, pelakon, pengacara, uh, pengusaha, usahawan apa ya? Kalau bahasa Indonesia, Usahawan, usahawan, pengusaha, pengusaha. pengusaha. Udah hampir 10 tahun di Malaysia dan insya-Allah kalau diizinkan, kalau selesai kita Indonesia Malaysia pulih dari coronavirus ni, mungkin saya Amin, akan mulakan kerjayanya di Indonesia tahun ini. amin, amin. Jadi the reason why kenapa saya mau bersama Pak Ari live untuk berseorang bersama ni, saya rasa macam saya sendiri banyak yang terinspirasi dengan Pak Ari, amalan Pak Ari, apa yang Pak Ari usahakan for so many years. Kita akan kongsikan banyak tentang itu dan banyak juga soalan-soalan dari peminat saya yang saya ingin sampaikan. Mungkin Silakan. menjawab soalan Pak Ari yang pertama tu kan. I've shared this before, di mana kenapa sampai Lufaya sampai mau ke Persada Dunia, mau ke antarabangsa international stage untuk fashion kan. Awalnya ketika saya baru pakai jilbab, baru pakai hijab, kebanyakan brand international reject my request untuk gayakan pakaian mereka. Jadi it was a challenge for me. So I said one day I will prove to all these brands that walaupun saya pakai kerudung, aku bisa gayakannya di Persada Dunia. Jadi itu satu cabaran yang saya saut untuk diri saya dan sekaligus mau motivasi orang-orang yang pakai kerudung juga di luar sana, Muslim girls out there, untuk buat benda yang sama, untuk to say to yourself that nothing is impossible. Jadi diri sendiri and then terus saja ke depan. Tidak ada apa yang boleh sekat impian kita semua ya. Nah, itu yang justru di sini rakyat Indonesia yang juga bertanya mengapa saya bincang dengan Nilova. Jadi rakyat di Indonesia yang jumlahnya 250 juta dan perempuannya itu lebih kurang 125 juta. Perempuan semua. Dan mereka tentu nak tahu bagaimana seorang wanita Melayu Malaysia terus tetap mempergunakan jilbabnya, mempertahankan muslimahnya, dan kemudian maju di pentas dunia dan tetap bertahan dengan prinsip. Nah, itu tentu ada sebuah dorongan, ada sebuah motivation, ada sebuah passion yang nak kita dapatkan. Ya, kita nak dapat your energy, your passion, your feeling, your ambition yang membuat you as a woman bukan hanya tampil di pentas dunia, tapi masuk Fox 30-30. Betul ya? Jadi 30 perempuan yang under 30 saat itu masuk di Fox World Class. Ini unbelievable. Could you share this, especially for our Indonesian women yang juga ingin tahu what is the secret, dan tetap berjuang, tetap mempergunakan tudung dan berdiri bersama orang-orang Italia di sana di Milan, kemudian fight like this, at the same time juga membuat sebuah syarikat, melakukan bisnis, kemudian share kongsi seperti ini, berbagi inspiration. What is your passion? Wow, okay. Kalau tak salah kalau saya katakan yang senjata utama saya adalah doa ibu saya. Saya selalu minta my mother untuk doakan saya dalam apa jua yang saya kerjakan. Itu pertama. Dan kedua mungkin saya
walaupun okay, saya suka usaha dan suka bekerja, walaupun improvement ataupun progresnya kecil sedikit, tapi saya tetap terus saja. Jadi bukan senang ya Pak Ari mau letakkan namanya seperti orang-orang lain di tahap antarabangsa, di peringkat antarabangsa. Memang sukar, stresnya juga banyak. Ya, Duitnya pun banyak yang perlu dipakai, energinya, tidurnya harus dikorbankan, banyak benda yang harus sacrifice kan. Tapi bila kita lihat balik hasil yang kita dapat kecapi itu, mungkin itu yang mendorong saya lebih semangat untuk move forward lebih lagi ke depan. Tapi tapi Pak Ari, mungkin itu saya ramai juga nak dengar daripada Pak Ari ni. Cita-cita saya mungkin senang di Google, banyak ya di artikel-artikel kat luar sana tu. Pak Ari sangat terkenal dengan amalan-amalan Pak Ari tentang Asmaul Husnanya dan sikap yang suka bersedekahnya kan. Mungkin rahsia Pak Ari untuk kekal positif, senyum, lapang dan muda. Ini tentang amalan zikirnya, amalan sedekahnya Pak Ari, please. Oke. Jadi yang pertama, kena ikhlas menerima apapun yang terjadi. Apa saja. Dan senantiasa berpikir positif kepada Allah, bahwa apa saja yang Allah beri, always the best. Apa saja yang Allah beri, selalu yang terbaik. Apa saja yang terjadi, itulah yang the best yang Allah beri, dan tak ada prejudice atas apapun decision, termasuk corona atau COVID-19 ini. Jadi ketika itu terjadi, maka pada saat itu, the focus itu saya kembalikan kepada Allah, dan saya terima segalanya, saya ikhlas semuanya. Sepanjang Allah tidak meninggalkan saya, bagi saya lebih dari semuanya. Dan justru dalam keadaan COVID-19 seperti ini, corona yang datang, kemudian kita tak boleh kemana-mana, kita stay at home. Tengok, berapa masa waktu yang Allah berikan untuk kita, untuk senantiasa berzikir. Qiyamul Lail saya, alhamdulillah, setelah ada corona, alhamdulillah tak putus Qiyamul Lailnya. Alhamdulillah. Zikirnya pun tak putus. Sholat malam, baca Quran dulu tak putus. Mungkin apabila tak ada corona, mungkin saya sometimes I miss Qiyamul Lail. Sometimes I miss zikir Asmaul Husna. Saya memang pernah minta, ya Allah berikanlah masa kepada saya. Masa supaya saya boleh lakukan seperti 20 years ago. 20 years ago ketika saya memulakan menulis buku ASQ, setiap malam saya Qiyamul Lail. Setiap malam saya berzikir Asmaul Husna. Setiap malam saya cry di atas sajadah. I enjoy that time. 20 years ago, I miss that time. Saat itu, lebih kurang 1 or 2 years. 2 years. Tapi setelah saya sibuk berbisnis, bangun Menara 165, buat ASQ Tours and Travel, training center, macam-macam bisnis, saya jadi Qiyamul Lailnya agak kurang. Zikir Asmaul Husnanya sometimes yes, sometimes no. Tapi setelah ada corona ini datang, setiap malam I really enjoy my time. Saya benar-benar menikmati zikir saya. Saya tak mau lepaskan even one single night untuk tak bangun malam. Bukan lagi jam 4, tapi jam 3 saya dah tunggu. This the best time. Jadi saya terima semuanya. Ya, jadi saya selalu coba Qiyamul Lail, saya zikir Asmaul Husna, saya doakan semuanya. Dan saya positive thinking, saya percaya Allah berikan yang terbaik saat ini untuk saya. Pak Ari, biasanya kalau mau bangun untuk Qiyamul Lail, kalau besoknya ada kerja, mungkin sukar kan kalau mau bangun terlalu awal, nanti ngantuk kan. Nah, tapi alhamdulillah seperti Pak Ari katakan, because of this situation right now, bisa bangun lebih awal, spend time-nya lebih lama di waktu pagi kan. Tapi kalau bila Pak Ari kata zikirnya tak pernah putus, gimana mau terus tidak putus tu? Apa yang harus kita katakan kepada diri kita untuk terus zikir? Apa yang perlu kita katakan? Ada banyak hal yang kenapa terus zikir. Allah sudah memberi saya sudah terlalu banyak.
Dia sudah memberikan saya love. Dia sudah he gives me everything. Semua saya doa Allah beri. Apa yang saya minta Allah beri. Apalagi saya nak bersyukur, ucapan terima kasih kepada Allah dengan cara seperti itu. Saya tak tahu lagi apa yang nak saya boleh lakukan untuk saya thank you to Allah, saya thank you to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu saya lakukan. Dan setelah saya selesai zikir, kemudian saya minum kopi without sugar. Saya kemudian di belakang saya itu ada alat olahraga. Tengok di belakang saya. Yeah. Ada sport, ya, that's my gymnastic. Dan kemudian ada swimming pool. Jadi saya di situ ada gymnastik, swimming pool, dan itu ada my little mosque di situ, tempat sholat. Yeah. Oke, dan di sini ada swimming pool di belakang. Oke, tengok, ada. Di belakang sana ada fitness center dari mulai bench press, semuanya. Dan di belakang sana lagi ada pintu, tengok. Door. Di belakang sana ada tanah yang saya wakafkan untuk orang miskin di situ. Tanah. Saya berikan ke masjid. Kemudian saya berikan semacam, ya masjid, di belakang saya masjid. Oke, kemudian tanahnya saya beri supaya masjidnya luas. Kemudian saya buatkan untuk orang-orang miskin nak beli obat free of charge di situ. Jadi dia boleh kalau sakit dia pergi di situ. Nah, ini tempat ibadah. Segala perbuatan, segala apa yang Pak Ari buat kan. Mungkin ramai sangat orang yang ingin buat benda yang sama. Terlalu ramai yang ingin wakafkan tanah, yang ingin bina masjid, yang ingin beri makan kepada orang yang kurang berkemampuan. Tapi dari segi memberi sedekah itu, walaupun orang kaya Pak Ari, kadang-kadang sukar. Kadang-kadang tu bukan betul. This is true story. Saya ada banyak pengalaman kawan-kawan saya yang berharta kan. Tapi bukan kesemuanya yang jenis suka bersedekah. Mungkin ada rahsia yang ataupun ada cara yang kita perlu buat untuk menjadi seorang yang sentiasa membantu dan juga memberi sedekah. Pak Adi ada jawapannya tak? Itu tengok yang warna putih ini, tengok sini ada. Tengok ini. Itu, dan itu di sini masjid. Nah, di situ saya letakkan nanti if I die, I put my jenazah di situ. Saya dah siapkan if I die, I put my jenazah there. Dan kemudian jenazah dibawa ke belakang sana, go direct to mosque. So I prepare myself untuk itu. Jadi ini memang saya siapkan. Kalau saya meninggalnya di Indonesia, I'll put myself there, jenazah saya di situ. Kenapa Pak Ari? Dan saya siapkan. Ya, I have to remember that hidup sementara. Hidup hanyalah untuk beribadah pada Allah. Dan itu inside my mind. Dulu saya tak percaya, kalau saya berpikir seperti ini, saya menyangka I will be very poor. Dulu saya ambil bisnis, cari uang. Setiap hari berpikir bisnis. Tapi akhirnya saya tired with my business. Saya handle a lot of business, tapi I'm not happy. I was not happy. Saya banyak sekali bisnis, tapi saya pening. Kusut. Setelah saya change cara berpikir, I start from loving Allah, dan saya start giving, kemudian saya bercerita tentang ISQ ke Malaysia, kemudian membuat university, membangun menara mahasiswa, put Allah on the top, and the business datang sendiri. Saya tak berpikir how much money, tapi bisnis datang. Sampai saya bukan lagi mencari bisnis, tapi bisnisnya yang datang. jadi paham ya. Jadi saya punya dua periode. Periode satu, saya menjadi businessman, mencari uang. Itu tahun 1990 sampai year 2000. Year 2000, I start giving, I start spiritual, and suddenly I become a businessman. Kita hanya memindahkan poin, yes, itu mungkin yang membedakan.
maksudnya kalau ingin menjadi seorang yang suka memberikan sedekah, Ya, kita harus sentiasa um, saya cuba mau simpulkan apa yang Pak Ari katakan tadi. Maksudnya, kalau ingin menjadi seorang yang suka memberi sedekah, kita harus meletakkan Allah dulu yang pertama. ya. Jadi Dan memang selalu gini, ingat, oke, teruskan. sedekah itu bukanlah sisa uang yang diberi. Tapi bukan lagi uang, tapi our life pun disedekahkan kepada Allah, apalagi uang. Our life, our time. Oke. Sedekahkan kepada Allah. Semuanya. Your eyes, your ear, everything sedekahkan kepada Allah. Maka dengan cara seperti itu, ketika when you are doing business, kita bukan berpikir how much money yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita boleh memberi manfaat kepada pegawai-pegawai kita, kepada ummah, kepada masyarakat. Dengan cara seperti itu, maka bisnis itu datang sendiri. Orang heran, how come you as a motivator create the building 25 floors with mosque on the top? Mereka tak boleh paham secara logik bagaimana ada collection money and then how to build that kind. Yeah. Ini the magic of spirituality. Ya, jadi karena itu bersyukurlah yang sedang terkena lockdown. Ya. This is the best time for you lockdown. Jadi kepada yang nonton di luar ni sekarang ni, jangan komplain tentang lockdown. No. Make use of this time untuk mencari manfaat di sebalik kebosanan tu. Yeah. Sekarang gini, kalau kita punya kekasih, tiba-tiba tak ada masa, tiba-tiba kita berjumpa dengan orang yang dicintai, happy tak? Of course, yeah. Happy. Nah sekarang kita berjumpa dengan kekasih namanya Allah. Kita lockdown, then talk to Allah, happy tak? Yeah, true. Kalau you tak happy, Pak Ari, kalau tak happy, what's wrong? Kalau tak happy dengan lockdown, what's wrong? maksudnya kita masih lagi belum meletakkan ataupun belum lagi belum lagi ada hubungan yang baik dengan Allah. That's right. Yeah. Correct. Kalau sudah, sorry, please you. Seperti yang Pak Ari katakan, mungkin macam iman setiap orang mungkin berbeza, mungkin ada yang turun naik, fokusnya mungkin berbeza-beza. Sekejap jadi orang yang suka semayang sunat, baca Quran, lepas the next one tak ada lagi itu, mungkin semayang wajib aja kan. Tapi this is the best time untuk kita recharge balik, reconnect balik hubungan. Kadang saya sendiri Pak Ari, mungkin fokusnya lari kan, tapi saya harus paksa diri saya untuk baca Quran. Paksa, dan kemudian itu secara natural kembali lagi. Connection. Yeah. Is it true that even if kita malas solat, malas baca Quran, malas zikir, first thing, kalau katakan mahu kembali berzikir, mahu kembali baca Quran, kita harus paksa dulu. Correct. Paksa dulu. Nah sekarang Allah sedang paksa dengan COVID-19. So thank you to Allah. Dipaksa dengan corona. That's in the love. Allah cinta. Allah kita itu fokus kepada Dia. Don't worry about business. Don't worry about anything. Just worry about Allah. Accept. Kalau ini sudah, kita punya spiritual agility. Mental kita ready. Kalau mental kita udah ready, pikiran kita, energi kita high energy, bukan low energy. Ketika pikiran kita high energy, very creative, gelombang otak kita senantiasa alpha. Orang-orang yang qiyamulai, orang-orang yang suka sedekah, itu otaknya adalah otak seperti Albert Einstein. Mengapa? Seperti otaknya Archimedes ketika dia dalam bathtub, dia cool, seperti ada air di sini, dan ada tempat ini. Ketika seperti itu, ideasnya banyak. Dia boleh bikin bisnis tour and travel, dia boleh bikin business school, dia boleh bikin menara macam-macam ideasnya berkembang banyak. Asalkan kita senantiasa put the energy in high energy. What is high energy?
high energy ketika kita ikhlas, ketika kita ridho, kita boleh terima semua keadaan seperti ini. Don't worry about situation. I know apabila apabila you boss, you punya staff, dia tak punya pegawai, just don't worry first. Bisnis kita turun, selling kita down, don't worry. Kalau ditanya mana yang lebih worry, ditinggal Allah atau kehilangan bisnis? Yeah. Kalau kita sudah jadikan Allah, what worry you? Apa yang tak ada? Nah, ini yang harus kita miliki sehingga selalu positif at any situation, at any pressure. Tak ada yang membuat. Gimana mau selalu positif tuh? Mungkin orang selalu kongsikan gambar-gambar, stay positive, spread the kindness, bla bla bla. Tapi kita sendiri itu mau setkan di sini positif dan di sini juga positif, sukar kan? Mungkin cara-caranya Pak Ari. Pertanyaan Nilova, itu pertanyaan yang saya tanya di tahun 1990 sampai tahun 2000. Saya bertanya seperti ini 10 years. 10 years. I'm asking seperti Nilova asking me now. Bagaimana caranya Pak Ari? Tapi situasi itu seperti apa? That's my question. Dan saya tak lagi sabar. Give me the answer. Yeah. Dan jawabannya, saya buat buku ESQ. Yeah. 700 pages. Saya buat. Nah, di dalam buku ESQ itulah saya jelaskan bagaimana caranya. Karena that's why saya membuat ESQ training, Nilova Join training. I want to share that feeling, the happiness. Itulah mengapa saya datang ke Malaysia, ya, kemudian memberikan training ini. Saya nak tahu bagaimana dua kata yang very simple dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbika. Very simple. Just Iqra bismi rabbika. So simple. Tapi untuk menjawab Iqra, wow, kita kehilangan harta, kita kehilangan jabatan, kita kehilangan bisnis, kehilangan segalanya. Hanya untuk menjawab bismi rabbika. Hari ini the best time is coming to all of us. Melalui corona, melalui COVID-19. Saya sudah mengalami hal ini sebelum tahun year 2000 untuk merasakan this pressure. Outputnya adalah ESQ 165. Nah, sekarang saya tak perlu lagi banyak mengajar ESQ 165, semua sedang training. Merata-rata dunia ESQ training hari ini untuk mendapatkan the core. Ya, the core, the inti kebenaran. Ada dua cara. Melakukan, apabila terkena pressure, maka kita akan bertemu the light, cahaya. Nah, ketika bertemu dengan the light cahaya, connectionkan kepada Allah, dan dia akan turun ke dalam hati. Kalau ini sudah didapat, insya Allah kita akan tenang hadapi. Saya boleh faham apa yang Pak Ari katakan tu. Bila di saat orang yang sedang diuji dengan ujian yang sangat, meaning the pressure yang Pak Ari katakan tadi tu, kan? Ya. Kalau betul-betul channelkan fokusnya, pikirannya, hatinya kepada Allah, Allah akan beri rasa atau hidayah itu kepada kita. Ya, betul. Right? Pak Ari, satu lagi, cara penggunaan Asmaul Husna dalam zikir harian, mungkin tak ramai yang ambil mudah ataupun tidak, kurang faham tentang apa tu orang panggil, kurang faham tentang kebaikan ataupun Asmaul Husna itu sendiri. Everything. Asmaul Husna, everything. Jadi ketika kita zikir Asmaul Husna, kita mengenal Allah. Ketika kita zikir Asmaul Husna, kita bukan hanya lisan mengucap, tapi satu nama Allah. Please ucapkan, kemudian dengarkan, kemudian lihat dan rasakan, terus tengok alam semesta. Ketika kita memikirkan itu, kita feel any single nama yang kita sebut. Bagaimana Pak Ari? Bagaimana menggunakan panca indera untuk rasakan Asmaul Husna itu? Ya pakai jadi tak hanya lisan, tapi juga mata, membayangkan alam semesta, kinestetik, feel it. Jadi ketika misalnya zikir,
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Feel the love of Allah. Sampai sampai puncaknya you falling in love with Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia tak lagi indah gitu. Dan bahkan neraka pun tak lagi pedih karena sudah you falling in love with Allah. Kalau sudah seperti itu, maka kita akan senantiasa nak zikir Asmaul Husna. The result unbelievable. Saya lakukan ini 20 years ago. Hingga hari ini alhamdulillah Allah berikan saya kesehatan. Allah berikan saya rezeki. Allah berikan kemudahan. Allah berikan derajat segalanya. Sampai saya malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya malu, apa yang boleh saya buat kecuali kembali lagi ke atas sajadah dan berzikir dan giving. Jadi semuanya perputaran antara orientasi kepada Allah dan giving, akhirnya lama-lama dia menjadi putaran yang besar. Jadi ini sayang sekali kalau lockdown COVID-19 Corona kita berjaya mendapatkan result. Kalau kita tak berjaya mendapatkan di Malaysia masih lagi ada 2 minggu, tinggalnya 2 minggu lagi, dilanjutkan lagi tempoh quarantine. Kalau yang mana rasa mereka sudah waste 2 minggu yang lepas, tidak ada istilah terlambat. Gunakan masa yang akan datang ni untuk mulakan zikir Asmaul Husna. Mungkin saya nak tahu zikir Asmaul Husna favorite Pak Ari yang mana satu? Nama Allah yang Pak Ari selalu gunakan. Selalu. Jadi zikir ini saya temukan di depan pintu Ka'bah 2001 di antara Qiyamul Lail dengan sholat subuh. Kemudian nadanya saya temukan 4-4. Kemudian setelah itu saya zikirkan di Padang Arafah. Di Padang Arafah di hari Jumat dalam suasana hujan, ya seperti suasana seperti ini hujan. Kemudian disitulah first time saya zikirkan Asmaul Husna itu 33 kali. Nadanya very simple, 4, dan alhamdulillah ada ini sebuah the world. Nah sekarang saya nak sampaikan caranya very simple. Nah kalau nak follow boleh, ya, boleh. Ucapkan dulu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kita mulakan, ya. Siap, bismillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ij, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumbi, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad,
Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Zadal Ali wal Ikram, Ya Muksid, Ya Jamid, Ya Ghani, Ya Mugni, Ya Mani, Ya Bar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rosid, Ya Sabur, Ya Allahu, Ya Allah. Semua. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah. Terus seperti itu kalau malam, tapi tangan tak bergerak lah. Tadi saya pergunakan tangan hanya untuk feel the energy. Jadi Pak Ari Jadi ketika temukan tone, how do I say, irama itu kan? drama itu, Pak in Ari front of Ka'bah, Pak Ari temukan irama lagu Asmaul Husna itu di depan Kaabah musim Ka'bah, haji. musim haji. Dan dizikir pertama kali di Padang Arafah, hari Jumat dalam hujan. Dalam suasana Saya hujan. nak ajak semua orang cinta Allah ya. Jadi Allah Seperti inilah suasananya. ilhamkan irama Asmaul Husna kepada Pak Ari di musim Iya. haji Alhamdulillah. haji apa kalau haji besar 2001, Haji Akbar. Haji Akbar, dan Iya. irama Asmaul Husna itu dimainkan juga di Malaysia, di Oh, TV Malaysia Alhamdulillah. juga. Ya. Jadi kalau bagi yang menonton ni, Asmaul Husna irama yang Pak Ari baru nyanyikan tu juga yelah selalu kan kita dengar Asmaul Husna tu dengan irama tu. Iya. Jadi kalau Pak Ari bila zikir Asmaul Husna, zikirnya tu penuh, bukan zikirnya ikut nama Tuhan atau nama Allah yang Pak Ari pilih, bukan. Nah, semua. Semuanya sekali. Jadi semua sekali. Tetapi apabila ada case-case khas, saya ambil satu persatu sesuai dengan keadaan. Contohnya saya apabila ingin punya rizki, maka saya tambahkan ya Wahab, ya Rozak, ya Fatah, ya Alim. Kalau hati sedang marah, ya Wadud, itu diucapkan. Ya Sobur. Jadi dikontrakan. Itu untuk membangun high energy. Jadi dengan seperti itu kita senantiasa berada pada posisi optimum high energy, otak kita dalam keadaan alpha pada saat itu otak kita sudah berpikirnya sudah differently. Pada saat itu ideas-ideasnya lahir dan saya lakukan itu rutin pada tahun 2000. I've been 20 years, selama 20 years, Masya Allah, Allah berikan semuanya jalan. Unbelievable. Unbelievable. Ini semua yang mengikuti saya, trust me, zikirkan Asmaul Husna ini dalam masa 2 minggu lagi sebelum selesai lockdown. Jadi Pak Ari, kalau saya mau mulakan Asmaul Husna yang Pak Ari baru nyanyikan tadi tu, hari-hari, jadi saya harus nyanyikan dari ke-99 namanya setiap hari dan pilih nama apa yang saya mahukan. Itu sebanyak. Setelah itu berapa kali? 33 kali? 44 kali? Boleh 30 kali. Kalau misalnya suka-suka saja. Kalau minimum itu 1 kali, itu very minimum. Tapi kalau Asmaul Husna boleh, kalau masa lockdown seperti ini, satu Asmaul Husna kan 99. Iya. Kalau masa banyak boleh kali 3. Kalau masa hebat boleh kali 9. Yeah. Kalau sangat hebat 30. Tapi kalau itu sudah jadi sufi ya nanti ya. 30 kali ke semuanya. Iya, kalau boleh coba tapi itu terlalu banyak lah, nanti tak boleh esoknya tak boleh bekerja. Setelah kita saya mau kongsikan. Pak Ari, sorry tadi lainnya breaking up. Saya mau kongsikan salah seorang
berkaitan dengan contoh kalau saya kata Pak Ari, cita-cita saya mau ucapkan Asmaul Husna setiap hari 30 kali. Kalau katakan Ya. itu my dream ya. Pertama saya harus percaya yang itu possible. Itu bisa dilakukan. Because nothing is impossible if we put our mind to it, right? So, saya mau kongsikan satu cerita. My celebrity friend, salah seorang rakan artis di Malaysia kan. Jadi mungkin Allah bagi ujian kepada hamba Allah ini, dan beliau berkesempatan ke Tanah Suci pada akhir tahun lepas, hujung tahun lepas. Di sana, jadi beliau mau, how do I say, dia setkan target, dia kata, okay, saya mau tawaf 50 kali, 50 set. Satu trip. Wow. Tawaf sunat. Jadi Pak Ari, apa yang ingin dia buat tu, Allah mudahkan. Dia siapkan 50 set tu. Maksudnya berapa? Wow. 350 putaran. Dalam masa mungkin seminggu lebih. Wow. And then, saya tanya, jadi gimana rasanya? Kongsikan gimana rasanya? So, jawapannya gini. Tidak bisa diucapkan. Itu hanya boleh dirasai. Jadi kalau kamu mau tahu gimana rasanya, kamu harus lakukan. That's right, laku. Coba ini sekarang I challenge yang sedang follow acara ini Nilova dengan saya, Caka. I challenge di saat lockdown. Coba 33 kali. 33, ambil this moment. Mungkin kalau di hari-hari lain kita mungkin tak seberapa punya masa. Rasakan nanti the result. 33 kali ucapkan Asmaul Husna. Yang tadi kan saya 1 kali. Iya. Ya. Iya. Terus sampai 33 kali. Jadi artinya 2.700 malam hari, dan see what will happen, insya Allah. Setelah itu jangan lupa doakan saya dan doakan Nilova juga ya. Don't forget me, oke? Okay? Insya Allah Pak Ari juga doakan saya. Pak Ari, kalau katakan kita pecah-pecahkan, contoh pukul 4 pagi lakukan mungkin 10 kali. Di siang hari Zohor lagi 10. Itu bisa? Boleh. Tak apa, boleh saja. Tapi saya belum pernah coba seperti itu. Kalau saya selalu ambil the moment ketika sudah masuk angka situ, itu air mata kan. Apa namanya? Tak tahu lah. You feel spiritual enlightenment lah. Oke, jadi. Tapi setelah itu pikir dulu dia doa, oke? Kalau itu berhasil, doakan ini ya, saya di Nilova semuanya. Don't forget, kalau itu at that time you succeed, please raise your hand dan doakan supaya coronanya pergi, COVID-19-nya pergi, oke? Semuanya nih yang dengar ini, let's start. Mudah-mudahan COVID-19-nya pergi, kemudian coronanya berhenti, dan lahir ummah yang baru, ummah yang telah Amin. Iya. Jadi itu kita punya target ataupun kita punya mission kali ini yang menonton, mungkin berapa ribu orang yang tengah menonton sekarang ni. Di saat kita sedang dikurung untuk lagi 2 minggu, mungkin lebih 2 minggu, gunakan waktu ini untuk achieve our target, hit our target where kita boleh ucapkan Asmaul Husna 33 kali, 33 darab 99. Okay. Mungkin hari pertama mungkin ambil masanya mungkin 1 jam. Hari kedua mungkin 40 minit. Kan? Dan hari bisa 3 jam, 4 jam. Kurang. Berapa jam Pak Ari? 3 jam. InsyaAllah. 3 jam. Boleh. Nothing is impossible. Tapi jangan lupa, tolong doakan ya, supaya kalau sudah itu, doakan supaya coronanya siapapun yang tengok ini, please doakan zikir Asmaul Husna, kemudian mudah-mudahan Allah kabulkan, karena ada ayatnya, walillahi asmaul husna fad'uhu biha.
Jadi Allah itu sendiri memerintahkan walillahi asmaul husna fad'uhu biha, dan mohonlah, mintalah kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Jadi ada ayatnya. Jumlahnya suka-suka, boleh satu, boleh dua. Tapi kalau sudah mencapai 1, 2, 3, 33, oh, udah seperti power. Insya Allah. Saya pastikan Pak Ari di saat satu dunia dilanda virus COVID-19 ni, setiap orang mempunyai cabaran dan masalah tersendiri. Setiap orang Allah bagi ujiannya yang berbeza-beza kan. Jadi lakukan Asmaul Husna ini, minta apa saja dan jangan lupa doakan kepada semua satu dunia. Kerana setiap orang mengalami ujian yang sama. Ya, mudah-mudahan ini dengan dengan suasana seperti ini, jangan takut. Kita ini sekarang sedang mengalami apa yang Nabi Ibrahim ajarkan. Nabi Ibrahim itu pernah ditanya, Ibrahim, apa saat yang paling indah dalam hidup? Ibrahim kata, ketika saya dibakar oleh api. Mengapa? Saya tak boleh mengadu ke sesiapa, saya hanya boleh mengadu kepada Allah. Kita sekarang sedang dikurung oleh corona. That is the best time. Terus terima semuanya. Dan nikmati dengan zikir Asmaul Husna sampai nanti setelah 2 minggu you falling in love with Allah. InsyaAllah. You falling in love with Allah. Kalau sudah seperti itu, Allah yang handle. Karena Allah kan sudah katakan, apabila kita menjadikan Allah yang utama, maka dunia itu akan dihandle oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So don't worry about that. InsyaAllah. Mungkin Pak Ari kata-kata akhir Pak Ari buat penonton di Malaysia, di Indonesia. Ya, saya yakin bahwa tidak ada satupun daun yang jatuh kebetulan. Debu terbang semuanya atas izin Allah. Corona, COVID-19 ini sudah ada di Lauh Mahfuz. Sehingga apa saja yang terjadi ini ujian terbaik dari Allah. Kita tak pernah mengalami apa yang dialami oleh Siti Hajar. Kita tak pernah mengalami ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Tapi hari ini merata-rata dunia Allah berikan ujian tauhid. Mudah-mudahan setelah ini lahir manusia-manusia hebat. Manusia-manusia yang hatinya mencintai Allah di atas segala. Can you imagine kalau lahir di sini, di bumi Malaysia, di bumi Indonesia, maka insya Allah umat yang terbaik akan lahir after Corona ini. Mudah-mudahan percakapan dengan Nilova ini memberikan manfaat besar buat dua bangsa ini, Malaysia dan Indonesia, untuk menjadikan apa yang terjadi yang Allah beri senantiasa kita boleh terima. So, terima kasih. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak Pak Ari. Sangat bermanfaat, sangat penuh dengan ilmu dan perkongsian yang sangat memberi inspirasi kepada, bukan saya pasti kepada banyak orang di luar sana. Saya tak sabar nak mulakan Asmaul Husna tu. Kalau saya berjaya lakukan tu Pak Ari, insyaAllah saya akan message Pak Ari yang bagi tahu, alhamdulillah Pak Ari dengan hasil perkongsian sudah berjaya. InsyaAllah doakan agar siapa yang ingin lakukan ni dipermudahkan dan Allah beri kekuatan dan berikan energi kepada kita semua. Amin. Amin. Okey, terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih. Kalau ada lagi soalan-soalan yang ingin tanyakan, insya-Allah boleh terus DM Pak Ari ataupun tanya di page Pak Ari. Pak Ari boleh buat live menjawab banyak lagi pertanyaan anda semua. Terima kasih Pak Ari. Kirimkan salam saya kepada seluruh keluarga Pak Ari dan semoga Pak Ari terus diberkati, dirahmati dan dilindungi oleh Allah SWT. Dan teruskan perjuangan Pak Ari untuk memberi inspirasi dan manfaat kepada kami semua umat Islam. Amin. Terima kasih. Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah segala apa yang kita perkongsikan ni, kita ramai-ramai boleh kongsikan, boleh sebarkan video tu, boleh kongsi dengan family dan juga sahabat-sahabat di luar sana. Jadi kepada mereka yang belum kenal Pak Ari ataupun yang baru kenal hari ini, boleh follow Pak Ari di Instagram Pak Ari sendiri, ARY, saya dah check balik, ARY Ginanjar. Okay, Ari Ginanjar. Okay, jadi terima kasih. Saya akan update the next person yang saya akan live soon. Saya ingin cuba dapatkan seorang kaki tangan
KKM ataupun doktor ataupun nurse dari Hospital Sungai Buloh yang boleh memberi kita apa tu sedikit lah imbasan ataupun keadaan dalam Hospital Sungai Buloh itu sendiri, supaya dengan perkongsian antara saya dan orang itu dapat memberi kesedaran yang lebih mendalam kepada kita semua rakyat Malaysia, supaya mendengar arahan, duduk kat rumah, saling menjaga, saling apa ni, memperingati, supaya doakan supaya live tersebut dapat dibuat dengan senang, masih lagi dalam usaha untuk mendapat approval. So let's see. Okay, thank you so much. Terima kasih. Assalamualaikum.